warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Difatul Latifah, NPM saya 2552011085. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu dalam bentuk video akademik. Tugas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, mengerjakan substansi materi, menyusun analisis, serta mengaitkan kajian hukum tata negara dengan dinamika ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Oke, jadi materi yang saya pilih pada video tugas kali ini yaitu mengenai negara hukum dan demokrasi. Yang pertama, saya akan menguraikan mengenai apa itu negara hukum dan demokrasi. Oke, untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pokok negara hukum dan demokrasi. Jadi, negara hukum atau rule of law adalah konsep negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Dalam negara hukum, hukum menjadi panglima tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Menurut pemikiran Frederick Julius Sal, negara hukum memiliki unsur perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Sedangkan Avi Bisey menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jumlah hak-hak individu. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi dapat dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan. Prinsip utama demokrasi adalah partisipasi rakyat, kebebasan, dan persamaan hak dalam kehidupan politik. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah government of the people, by the people, for the people, yang artinya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan unsur-unsur penting negara hukum dan demokrasi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup negara hukum terlebih dahulu. Jadi untuk ruang lingkup negara hukum itu ada beberapa poin. Yang pertama, ada supremasi hukum atau hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Yang kedua yaitu ada perlindungan hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM. Untuk yang ketiga yaitu ada pembatasan kekuasaan pemerintah. Keempat ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk yang terakhir yaitu ada kepastian hukum. Unsur-unsur negara hukum, yang pertama yaitu adanya hukum sebagai dasar negara. Yang kedua adanya pengakuan dan perlindungan HAM. Yang ketiga pembagian kekuasaan atau trias politikal. Yang keempat ada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima ada peradilan yang independen. Untuk yang ruang lingkup demokrasi yaitu ada yang pertama partisipasi politik rakyat, yang kedua ada pemilihan umum atau pemilu, yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan berserikat, yang keempat ada sistem perwakilan rakyat, dan yang terakhir ada akuntabilitas pemerintah. Dan untuk unsur-unsurnya, yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua ada persamaan hak politik, yang ketiga ada kebebasan individu, yang keempat ada pemilu yang jujur dan adil, dan yang kelima ada mayoritas dengan perlindungan minoritas. Lalu saya akan jelaskan mengenai teori, asas, dan landasan hukum. Terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu teori negara hukum. Yaitu ada dua. Yang pertama, teori Rastatt atau Eropa kontinental, yaitu menekankan hukum tertulis. Yang kedua ada rule of law atau Anglo-Sakson, menekankan praktik hukum dan kebiasaan. Yang kedua yaitu asas-asas negara hukum. Jadi ada 4 asas. Yang pertama, asas legalitas atau tidak ada hukuman tanpa hukum. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Dan yang terakhir ada asas the process of law. Landasan hukum di Indonesia itu ada 2. Yang pertama, Undang-Undang 1945, yaitu ada di pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua ada Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat.
Selanjutnya ada teori demokrasi. Teori demokrasi itu ada 4. Yang pertama, demokrasi berlangsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau representatif. Yang ketiga, ada demokrasi konstitusional. Yang keempat, ada demokrasi Pancasila atau Indonesia. Perkembangan dan konteks ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum dan demokrasi berkembang seiring perubahan sistem ketatanegaraan, terutama setelah Reformasi 1998. Peristiwa Reformasi 1998 membawa perubahan besar seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Yang kedua ada penguatan lembaga negara seperti MK, KY, dan lain-lain, pemilu yang lebih demokratis, serta kebebasan pers dan berpendapat. Indonesia saat ini menganut negara hukum demokratis, yaitu perpaduan antara prinsip negara hukum dan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Negara hukum menjamin bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, sedangkan demokrasi memastikan bahwa kekuasaan tersebut berasal dari rakyat. Sebagai mahasiswa, dapat dipahami bahwa keberhasilan negara hukum dan demokrasi sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik. Dengan demikian, tercipta pemerintah yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk poin B yaitu analisis kritis dan relevansi negara hukum dan demokrasi di Indonesia yang aktual. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai hubungan negara hukum dan demokrasi dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Negara hukum dan demokrasi merupakan dua pilar utama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sementara Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia menganut konsep negara hukum dan demokratis. Dalam praktiknya saat ini, hubungan antara negara hukum dan demokrasi terlihat dalam mekanisme pemilu, pembentukan undang-undang, serta pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Demokrasi memberikan legitimasi kekuasaan, sedangkan negara hukum menjadi batasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Namun, dalam konteks kekinian, hubungan ini sering mengalami ketegangan. Demokrasi yang berjalan secara prosedural tidak selalu diiringi dengan penekanan hukum yang substansional. Hal ini menunjukkan bahwa norma konstitusi dan praktik ketatanegaraan masih terdapat kesenjangan. Yang kedua yaitu ada contoh persoalan dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa fenomena aktual yang menceritakan dinamika negara hukum dan demokrasi antara lain. Yang pertama yaitu ada kontroversi pembentukan undang-undang seperti Undang-Undang Hak Cipta Kerja yang menuai kritik terkait proses pembentukan yang dinilai kurang partisipatif. Yang kedua yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji undang-undang, termasuk putusan-putusan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat yang dalam beberapa kasus masih menghadapi tantangan, misalnya penggunaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap dapat membatasi kritik publik. Yang terakhir yaitu ada praktik politik kekuasaan, seperti fenomena politik dinasti dan polarisasi politik dapat mengaruhi kualitas demokrasi. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menjalankan sistem demokrasi, kualitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga yaitu ada analisis dengan perspektif hukum tata negara. Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan-persoalan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa konsep. Yang pertama yaitu ada supremasi konstitusi, semua kebijakan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada checks and balance, yaitu adanya pengawasan antara lembaga negara.
separation of powers atau tiar politikal, yaitu pembagian kekuasaan untuk mencegah dominasi kekuasaan. Yang keempat ada dua proses of law, yaitu proses hukum yang adil dan transparan. Misalnya, dalam kasus undang-undang yang kontroversial, hukum tata negara melihat apakah proses pembentukannya telah sesuai dengan prinsip partisipasi publik dan prosedur konstitusional. Sementara, dalam kasus pembatasan kebebasan berpendapat, dianalisis apakah kebijakan tersebut melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, hukum tata negara berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah praktik ketatanegaraan sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Yang keempat ada penilaian kritis terhadap kesesuaian teori, konstitusi, dan praktik. Secara teoritis, Indonesia telah memiliki landasan yang kuat sebagai negara hukum demokratis. Konstitusi menjamin hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta kedaulatan rakyat. Namun dalam praktik masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, antara lain menegakkan hukum yang belum sepenuhnya adil dan konsisten. Yang kedua ada partisipasi publik yang kadang bersifat formalitas. Yang ketiga ada pengaruh kekuasaan politik terhadap proses hukum. Yang keempat ada kebijakan yang kurang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural, belum sepenuhnya mencapai demokrasi substansif yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu ada refleksi akademik, tantangan dan pentingnya penguatan prinsip ketatanegaraan. Sebagai mahasiswa, dapat direfleksikan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum dan demokrasi Indonesia meliputi lemahnya budaya hukum masyarakat, kurangnya integritas aparat penegak hukum, dominasi kepentingan politik dalam kebijakan publik, rendahnya literasi konstitusi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan prinsip ketatanegaraan menjadi sangat penting, antara lain melalui 1. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua ada peningkatan partisipasi publik yang bermakna. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang keempat ada pendidikan hukum dan demokrasi bagi masyarakat. Dengan demikian, negara hukum dan demokrasi tidak hanya menjadi konsep normatif dalam konstitusi, tetapi juga benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan bernegara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara hukum dan demokrasi Indonesia telah memiliki dasar konstitusional yang kuat, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut demi terciptanya negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.